Saya yakin, saya juga diberi kesempatan juga karena saya minta. Bapak Tumpal sama Bu Tumpal aja di awal itu suami istri, itu cara berkorbannya itu beda warna, beda variasi. Apalagi ke saya yang bukan suami istri. Artinya nih, kita udah biasa ya, misalnya kalau Manado suka tidak rica-rica, masuk ke itu tadi bawa makanan apa yang khas Batak, biar sekalian ya artinya nih, biar ada warna. Terkadang dalam penyampaian firman ini juga perlu ada warna untuk kita mungkin lebih mengerti. Mungkin cara penyampaian saya pasti berbeda. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Saya dikasih tema tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi saya yakin selama ini kita sudah banyak mendengar khotbah. Saya mau mengambil dari sisi lain. Biar ada perbedaan, ada warna. Makanya saya diambil di sini Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Untuk menghargai firman Tuhan, saya undang berdiri. Karena hanya 5 ayat, kita baca secara bersama ya. Ya, mari kita mulai. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular daripada turun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan. Saya mau bertanya. Nanti Bapak Ibu nanti pilih nomor 1 atau 2. Si A mencuri, maka dia berdosa. Atau yang kedua, si A manusia berdosa, maka dia mencuri. Pilihan yang nomor 1. Saya ulang. Si A mencuri, maka dia manusia berdosa. Yang kedua, si A manusia berdosa, maka dia mencuri. Yang pilihannya, yang nomor 1. Bisa tunjuk tangan? Yang nomor 2. Wah, sebagian masih ragu. Coba yakinkan dulu. Yang nomor 1. Ada. Oke, yang nomor 2 banyak. Saya mau bertanya lagi. Harimau menerkam kambing, maka harimau itu binatang buas. Atau karena harimau menerkam kambing, maka dia menerkam harimau menerkam kambing, maka dia disebut binatang buas. Atau karena harimau binatang buas, maka dia menerkam kambing. 1 atau 2? 2. Berarti yang pertama tadi nomor 2. Nomor 2. Saya percaya di sini semua kita adalah manusia berdosa. Iya. Saya mau bertanya, ada nggak yang lagi mencuri sekarang? Nggak ada. Tapi manusia berdosa. Saya yakin kita saat ini lagi kurus ini, lagi berdoa sama Tuhan, bersekutu. Tapi manusia berdosa. Makanya Yesus kata di sini, datang bukan untuk menghakimi. Makanya kenapa kita tidak dibenarkan untuk menghakimi? Oh, kamu berzina, kamu pasti masuk neraka. Tapi tugas kita bukan itu. Dengan adanya Yesus, karena Yesus katakan jangan menghakimi. Oh, kita membawa dia kepada Yesus.
kita percaya bahwa kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dari awalnya juga manusia itu diciptakan untuk kebaikan. Kita juga bertanya, apakah Tuhan menciptakan iblis? Coba yang setuju katakan bahwa Tuhan yang menciptakan iblis. Nggak ada. Tuhan nggak pernah menciptakan iblis. Tuhan menciptakan malaikat, tapi malaikatnya yang berfrontak. Karena Tuhan dari awal penciptaan apa? Semua dia yang baik. Dan kita juga dalam perencanaan Tuhan juga untuk melakukan kebaikan. Amin. Dan di sini juga kita bertanya, apa sih? Apakah kekristenan itu sebuah agama? Bukan. Karena yang kita tahu agama itu kan mencari Tuhan. Kenapa pakai toa kan? Biar terdengar, baru berseru-seru. Sementara apa enggak? Kayak seperti kita sekarang. Pernah enggak kita gereja ini mengadakan ritual keselamatan? Enggak ada ya? Kita enggak pernah melakukan ritual keselamatan. Orang tetangga melakukan ini untuk selamat, melakukan ini untuk selamat. Pertanyaannya, itulah Yesus itu datang. Yang dulu ketika Adam melakukan dosa yang pertama dia apa? Dia pakai pohon ara menutupi tubuhnya. Artinya mungkin kita ketika kita melakukan dosa, yang pertama kita lakukan apa? Menutupi dosa yang telah kita lakukan. Itulah yang terjadi pada awal terjadinya dosa. Bahwa kita yang hidup dalam dosa, kita akan dipenuhi oleh rasa ketakutan. Makanya ketika Allah bertanya, Adam, di mana engkau? Adam sembunyi, takut, khawatir. Di sini Yesus juga datang, bukan untuk kita melepaskan dari kekhawatiran itu. Dan apa kata firman Tuhan? Apabila engkau memakan buah pengetahuan itu, engkau akan mati. Enggak Adam? Karena Tuhan mengasihi Adam dan Tuhan tidak mau Adam menjadi sama dengan iblis. Dia menggantikan dengan pakaiannya dengan kulit binatang. Berarti ada darah yang tercurah agar Adam tetap hidup. Makanya di perjanjian lama ritual keselamatan itu yaitu adalah korban bakaran. Sama kita sebagai contoh waktu Kain dan Habel. Kain mempersembahkan dari hasil pertanian. Habel mempersembahkan dari hasil ternak yang gemuk. Pertanyaannya, persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Kenapa? Apakah karena persembahan Kainnya dikasihnya hasil pertaniannya yang jelek-jelek? Saya percaya pada saat itu Kain memberikan persembahan hasil pertaniannya itu yang bagus-bagus. Tapi dia jadi kecewa kepada Tuhan. Kenapa nggak diterima? Saya sudah capek mengerjakannya, tapi tidak Tuhan terima. Makanya dia marah, dia membunuh Habel. Dan itu memang keterikatan kita kepada dosa pertama. Bahwa karena satu orang berdosa, semua kita berdosa. Bahwa kita itu adalah hidup dari benih dosa. Saya nggak mungkin saya bilang saya orang Manado atau orang Chinese, orang saya darah Batak. Batak itu tetap mengikat. Kita juga di sini tidak mungkin kita bilang saya orang benar. Yang benar itu saya manusia berdosa. Amin. Yang benar itu saya manusia berdosa. Makanya disebutkan kita adalah orang yang dibenarkan karena Yesus. Yang dulu hubungan antara Allah dengan manusia itu dibatasi oleh dosa. Makanya mereka harus memberikan korban-korban untuk penebusan dosa.
Kesalahan Kain tadi apa? Dia tidak mendengar firman Tuhan. Amin. Bukan dia tidak memberikan yang terbaik, tapi dia tidak. Mungkin menurut kita terkadang ini benar, tapi menurut Tuhan belum tentu benar. Makanya kita harus hidup di dalam firman. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, kalau kita bersatu, kita harus tetap teguh bahwa inilah senjata paling utama bagi kita mempercayai tentang Yesus. Dan melalui Yesus dengan kematiannya, makanya di Yohanes 1 ayat 29 dikatakan apa? Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang datang untuk menebus dosa manusia. Anak domba Allah. Makanya Yesus juga lahir di mana? Anak domba, bukan di pohon kurma. Ada memang ya orang Kristen juga membahas bahwa ada meragukan bahwa itu Yesus lahir itu bukan di kandang domba, di sebuah gua. Ada. Tapi kalau kita untuk dari firman, dialah anak domba Allah yang datang untuk menebus dosa manusia. Yesus juga lahir di mana? Nah, itulah kebenaran firman salah satunya. Jadi nggak pakai kita logika. Makanya Yosua 1 ayat 8 katakan, jangan lupa engkau memperkatakan firman agar kehidupanmu berhasil. Bahwa kita yakin, saya mau bertanya, siapa sini yang percaya bahwa pasti masuk surga? Yang yakin, yang percaya pasti masuk surga. Wah, ini nggak jelas. Masih sebagian. Yang sebagian kemana nih? Memang kita ibadah ini bukan untuk selamat ya, benar kan? Kita ibadah ini untuk selamat kan? Bukan kan? Saya kasih contoh dua. Mungkin karena saya pakai logika biar jangan ada yang ngantuk, biar berpikir dulu. Si A rajin ibadah, tapi perbuatannya biasa saja. Si B tidak pernah beribadah, paling sekali setahun. Tapi kalau gereja punya kegiatan, ini sumbangan dari saya. Gereja membangun, ini sumbangan dari saya. Orang miskin, ini sumbangan dari saya. Yang peluang masuk surga, nomor 1, nomor 2. Nomor 1. Karena keselamatan hanya oleh karena iman pada Yesus. Dikatakan di Roma 10 ayat 17 apa? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu datang ke gereja beribadah ini, otomatis ketika Bapak Ibu mendengarkan firman, yang terjadi apa? Iman Bapak akan terus bertumbuh. Semakin iman bertumbuh, semakin iman kita kuat. Saya percaya tidak ada satu musim yang ketinggalan kereta. Semua kita akan ketemu di Firdaus. Amin. Karena firman itu menjadi manusia. Yesus juga menjadi manusia. Jangan katakan kalau saya menyumbang ke gereja biar saya selamat. Tidak. Yesus tidak butuh disomong. Makanya Kristen tidak pernah mengenal pahala, karena dia sudah selesaikan di kayu salib. Yang dulunya hubungan kita manusia itu dengan Allah jauh karena dibatasi oleh dosa, melalui kematian Kristus dan kebangkitannya kita menjadi umat pemenang. Karena dengan kebangkitan Yesus kita menjadi orang-orang yang menang. Makanya kita tidak lagi dipersoalkan, saya harus melakukan ini untuk selamat, saya harus melakukan ini untuk selamat. Saya sudah selamat, tetapi saya harus hidup di dalam
Kristus. Jadi makna kematian Kristus itu bukan berarti kita terfokus kepada dramanya ya, dibunuh, dicambuk, tidak. Tapi itu semua karena kasihnya kepada kita. Dulu hubungan kita jauh jadi dekat. Makanya dalam doa Bapa kami katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti sebagai kita warga kerja surga. Orang Kristen, Rasul Paulus mengatakan ada dua, KTP duniawi dan KTP surgawi. Bahwa kita ini adalah warga surga. Makanya kita menjadi dunia ini seperti di surga. Ada di surga dikatakan, iya bisa si A itu masuk surga ya. Padahal waktu hidupnya begini, tidak ada. Oh, dia dulu itu memang bermasalah dalam hidup, tapi dia dalam Kristus dia bertobat. Sukacita ada sesama kita. Amin. Di dalam Yesus kita akan menjadi dikuatkan oleh karena kematian. Pengorbanan Yesus itu bukan karena sebatas dicambuk, dibunuh, disalibkan, tapi memang Yesus itu karena mengasihi kita. Makanya yang membedakan kita dengan ajaran lain, bahwa Allah berdaulat di bagi kita itu adalah beda. Allah kita yang berdaulat itu adalah Allah yang mengikuti aturannya. Dari awalnya tadi apa? Untuk penebusan dosa harus ada korbannya, darah yang tercurah, yaitu tadi binatang. Dan di hukum Taurat melakukan korban-korban keselamatan yang dilakukan oleh Imam Lewi, dan itulah yang sekarang kita diselesaikan Yesus di perjanjian baru. Masalahnya tadi kan saya udah selamat, saya nggak perlu dong berbuat baik. Nah, ini yang menjadi masalah. Padahal dibilang kamu telah dibeli dan dibayar lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Sudah dibayar lunas. Artinya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah tidak terikat dalam dosa, kita sudah bebas dari dosa, kita sudah selamat oleh kematian Yesus, dan kita menjadi menang oleh kebangkitan Yesus. Kita tidak ragu lagi bahwa kita adalah orang-orang yang sudah selamat. Amin. Jangan katakan, wah kamu masuk neraka. Tidak. Saya berdoa untuk saudara, walaupun dia mau nyolong-nyolong duit saya 10.000 untuk anak itu, dan nama Yesus kau pasti selamat. Darah Yesus mengalir padamu. Karena memang darah dua Yesus yang tercurah itu adalah untuk keselamatan kita. Ayo, kenapa saya tertarik dengan khotbah ini? Karena saya percaya ketika kita yakin dengan iman kita, kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Cuma dikatakan Yakobus apa? Iman tanpa perbuatan adalah, berarti juga harus tetap berbuat baik, harus tetap beribadah. Kita beribadah bukan untuk selamat kan, tapi tetap harus beribadah. Pesan Yesus yang terakhir apa katanya? Pergilah, jadikan semua bangsa. Jadi kalau bisa ibadah itu jangan cuma sekali seminggu, Bapak Ibu, cuma ibadah raya. Kalau bisa, kalau saya berdoa, ini saya ibadah. Kalau bisa, kalau saya memang aja 2 tambah 1 berarti 3 kali seminggu. Itu masih tinggi sama saya. Saya masih berdoa. Kalau bisa Tuhan kasih 7 komsen, biar tiap hari saya beribadah. Karena kalau setiap hari saya beribadah, imanku semakin bertumbuh. Walaupun saya pendeta, tapi saya perlu iman saya untuk bertumbuh. Amin. Apalagi jika pendeta butuh imannya bertumbuh, masa Bapak Ibu masih ragu? Saya yakin mungkin masalah teologi kami udah lebih dalam, tapi saya berkata bukan karena pintar, tapi saya butuh iman bertumbuh. Saya rindu ada konsep-konsep yang baru. Dan saya percaya 2-3 orang berkumpul, aku ada. Dan itulah tugas kita. Kita bentuk 3 bersepakat. Saya percaya iman kita semakin bertumbuh. Amin. Kenapa? Kematian Yesus
telah menyelamatkan dia. Jangan egois, biar aku saja yang selamat, orang tua saya tidak perlu. Karena tugas kita, menurut Yesus, membesarkan kerajaan Allah, mengalahkan dunia kegelapan. Saran saya, kalau mau Bapak Ibu ya, tapi kalau saran saya, jangan ibadah itu cukup udah sekali seminggu, ketinggalan kabar kita. Itu sama dengan ibadah sekali setahun gitu. Kalau bisa 2-3 orang berkumpul itu ada. Dan satu, Yesus datang untuk siapa? Orang sehat atau orang sakit? Kalau ada orang bermasalah, ya masuk ke bawah ke ibadah. Saya percaya ketika kita banyak persoalan, ketika kita banyak masalah, ketika kita sudah putus pengharapan, tapi ketika kita beribadah, masalah kita percaya tidak ada masalah kita akan bisa kita kerjakan. Bukan salah saya, bisa kita kerjakan dan bisa kita hadapi. Yesus saja datang ke dunia untuk mati, mengosongkan dirinya, mau jadi manusia, lahir di kandang domba. Kenapa tidak di istana? Coba bayangkan kalau Yesus lahir di istana. Untuk menemui Yesus harus apa? Harus lewati panglima, melewati perdana menteri, melewati pengawal. Berarti Yesus itu nggak sama dengan manusia. Kenapa dia paling hina? Agar kita itu setara. Makanya Bapak Ibu, mungkin kita ada yang berekonomi lebih tinggi, tapi di mata Tuhan kita tetap setara. Karena Yesus juga dengan kematiannya, dia menunjukkan penderitaan. Masalahnya, kalau kita nggak mau teologi penderitaan, maunya kan teologi sukses. Kalau ikut Tuhan, kalau bisa jadi kaya, tidak ada. Tidak akan ada. Orang miskin tidak akan pernah berhenti di antara kamu. Tapi saya percaya, walaupun dari kesaksian tadi, banyak masalah, banyak persoalan, tetapi di dalam Tuhan, jiwa, rohnya dikuatkan. Karena masalah surga itu bukan masalah daging. Yesus itu mati, bukan itu kan kemanusiaan yang mati, tapi keilahiannya tetap hidup. Dan kita juga, karena begitu besar kasih lautan dunia ini, sehingga dia mengambilkan anaknya tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan kita itu, walaupun manusia itu mati, tetapi di dalam Kristus dia tetap hidup. Makanya kalau kenapa kita kalau ada kematian telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Gak ada agama yang begitu. Semoga amal dan ibadah dan zakat-zakatnya semua menyelamatkannya. Kalau meninggal apa? Pulang kampung. Bahwa tempat kita sebenarnya apa? Surga. Mungkin ada aja yang keluar sama pendeta itu selama hidupnya dia wah jahat. Kok pendeta bilang apa? Telah berpulang ke rumah surga. Ya, kita kan ngomong secara iman. Kita tidak ada hak mengamini. Pendeta juga mendoakan juga secara iman. Karena iman itu juga yang perlu untuk kita selalu menjadi kuat. Untuk membuat kita menjadi merendahkan diri kita. Seperti Yesus yang mau merendahkan dirinya, mau mati untuk dosa kita. Yesus datang sebagai Tuhan hidup, turun ke bumi, bukan menjadi gagah-gagah. Dan saya di sini juga, saya yang datang berbau gagah-gagah. Saya percaya ketika saya sampaikan firman Tuhan saat ini di tempat ini, itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan lagi mau memakai saya untuk menyatakan firman sama Bapak dan Ibu. Jam 5 sudah harus bangun. Jam 4 tadi udah bangun. Pak Ali telepon. Karena istri udah bangun. Udah. Berjalan.
Anugerah terbesarnya apa? Saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau ada bapak gembala misalnya, oh si A, kamu dulu memimpin sana ibadah. Oh Pak, saya udah baik Pak, saya belum bisa apa-apa. Katakan, puji Tuhan, saya dipilih, saya dikasih anugerah untuk membawa jiwa-jiwa. Amin. Jangan sia-siakan kematian Yesus dan kebangkitannya. Karena pesannya terakhir sebelum berangkat juga apa? Pergilah jadikan semua bangsa. Jadi kita tidak cukup hanya beribadah. Sama ketika perumpamaan Yesus ketika ada orang buta dibawa ditanggung. Satu orang kan? Nah, pertanyaannya sama kita apa? Dari rumah itu. Kapan Bapak dan Ibu terakhir kali membawa gereja untuk Tuhan? Ini dia. Coba kita renungkan. Kapan saya terakhir kali membawa satu jiwa ke gereja kepada Tuhan? Saya hanya mau katakan, kita evaluasi masing-masing. Apakah saya juga sudah layak di hadapan Tuhan? Ternyata belum. Makanya, kalau Bapak Ibu telah melakukan sedikit, misalnya ada membantu gereja, itu tidak ada nilainya. Paling utama kita melakukannya adalah karena kasih kepada Kristus. Kolose 1 ayat 23, lakukanlah seluruhnya untuk Tuhan. Sama tadi kesaksian Pak Alwi. Pak Alwi percaya ketika dia mendukung pelayanan, ketika dia akan diberkati, saya percaya. Amin. Bukan untuk selamat. Banyak orang Cina kan membantu panti, hartanya bukan malah berkurang, karena apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Janji Allah pasti digenapi. Itu juga beriman. Ketika saya membantu orang yang kekurangan, saya akan selalu diberkati Tuhan. Amin. Tapi bukan untuk selamat. Itu yang mau saya katakan. Arti dari kematian. Ya, kita paham. Tapi karena saya warga kerja surga, saya harus membantu yang kekurangan. Karena dengan semakin ini baru kemarin ke depan jiwa makin banyak, saya percaya SDA Cemarajaya semakin mulia di sekitar Cemarajaya. Amin. Mari kita bersepakat dengan kematian dan kebangkitan ini, kita sepakat gereja ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin. Tidak hanya sekali beribadah jam 8 ke jam 10. Nah, sekarang 10 ke jam 12. Saya akan bawa satu jiwa. Satu orang. Wah, 2 kali ibadah Bapak Ibu. Masalahnya, mau nggak kita melakukannya? Makanya saya mau mengambil sisi berbeda tentang kematian dan kebangkitan tadi. Apakah kita memang orang-orang yang merdeka? Orang merdeka kan harus bebas dari penjajahan. Kita bebas dari budak dosa. Kita sudah merdeka untuk melakukan apapun. Kita juga berarti merdeka membawa jiwa kepada Tuhan. Karena melalui kebangkitannya itu adalah kemenangan. Bahwa kita harus menunjukkan dengan bangkitnya Yesus, saya juga akan membawa kemenangan bagi Tuhan. Dan saya akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Jangan ragu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bawa jiwa, iman Bapak dan Ibu pasti bertumbuh. Kenapa? Satu pesan dari Yesus, pergilah tadi. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu percaya imannya makin bertumbuh. Karena keselamatan hanya oleh karena iman. Ada keselamatan karena perbuatan. Tapi percaya perbuatan baik berkat Tuhan juga akan turun.
Tidak ada pengusaha yang mau membantu orang miskin, yang membantu gereja. Walaupun hartanya sudah bertimbun dijatuhkan, malah bangkrut. Tidak ada. Malah biasanya makin bertambah. Itu memang berkat. Saya bukan anti berkat. Tapi yang intinya, jangan kita lakukan itu untuk selamat. Tapi kita melakukannya itu karena Tuhan mau memakai saya. Amin. Karena saya adalah warga kerja surga. Karena Yesus waktu pelayanannya menyembuhkan orang sakit, dan saya juga dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Amin. Sama kalau saya anggota komisi kami, anaknya sakit langsung telepon saya, Pak tolong Pak doakan. Saya telepon balik, Bapak Ibu, Bapak duduk samping anak, tumpangkan tanganmu, doakan anakmu. Dalam nama Yesus, sakit penyakit disembuhkan. Yakinkan dengan iman. Saya percaya itu. Tapi jangan ragu. Ada orang berdoa, yang mana tahu disembuhkan dalam nama Yesus.